Oke, udah ada keyakinan P21 minggu depan terus nggak ada cacat formil nih Mas Roy? Ya mungkin kita dengarkan orang yang ngaku-ngaku advokat tapi apokat nih. Ya harus diingat Andi Aswan tuh nulis di kanalnya dia tuh dia selaku apokat. Kalau ngaku-ngaku apokat gini ya, itu bisa kena undang-undang tentang advokat dia. Tapi saking malunya dihapus ini udah. Jadi poinnya, sekali lagi kebohongan ya. Jadi gini, dia tuh nggak punya apa-apa, penilaian apa-apa. Ngeramal salah terus ya. Dari tahun yang lalu itu, dari bulan Agustus tahun yang lalu, ini segera akan disidangkan. Segera akan malah mungkin nanti akan gini. Terus akhir tahun, ini akhir tahun sudah tekan terbit. Terus nanti awal tahun mundur terus akhirnya sampai sekarang enggak. Jadi gini aja lah. Mau pakai KUHP lama, mau pakai KUHP baru, itu semua ada aturannya. Kalau dia nggak bisa baca KUHP, ya jelas dia bukan advokat, dia apokat. Kalau sudah pernah nanya nggak ke Kejati, kenapa sudah lama sekali? Ada apa jawabannya? Jawabannya ya memang belum nyampe waktu itu. Sama persis apa yang disampaikan tadi, masih dipelajari. Iya betul. Jadi belum. Itu baru dan saya kira itu perlu di cross check lagi ya. Benarkah masih dipelajari itu artinya sudah sampai. Saat itu yang Anda itu tanggal 21 April ya, bahkan sampai tidak hanya ke Kejati Jakarta, sampai ke Kejaksaan Agung waktu itu. Kalau kasus ini sampai P21, berarti ada mafia hukum. Debat makin panas. Roy Suryo kembali menantang kalau ijazah memang asli, kenapa tak pernah ditunjukkan langsung ke publik maupun pengadilan? Di tengah tarik ulur berkas yang tak kunjung selesai, tudingan makin tajam. Dari dugaan pengaburan fakta, permainan waktu, hingga sindiran soal pihak-pihak yang dinilai hanya sibuk membangun framing. Satu kubu yakin kasus segera P21. Kubu lain justru menyebut logika hukumnya sudah runtuh sejak lama. Publik pun bertanya, kalau memang semua jelas, kenapa masih penuh drama? Mafia hukum, P21 dipaksakan. Saya challenge, ada Gadzat yang namanya Gadzat Adam itu sudah menjelaskan bahwasanya ijazahnya itu adalah asli ya, karena ada empat ijazah banding kita lakukan 84, 85, 86 ternyata ada Gadzat Adam dan saya harus pastikan dulu karena kasus Anda kan belum jelas nih bakal di peradilannya kayak gimana. Mau ngambil RJ aja. Ngapain ambil RJ? Bahkan kasus mau ditunggu apa? Sampai kita kan lama nggak diskusi karena ada perang Iran. Sampai Iran selesai aja nggak mungkin. Apalagi ini. Sebelum Jokowi tunjukkan ijazah aslinya, ya itu nggak akan selesai. Dan ijazah aslinya nggak ada. Satu lagi orang yang di Solo yang menggugat, ya itu juga Pak Sigit. Namanya mah, tolong saya percaya ijazahnya asli tapi tunjukkan. Pak Yusuf Kala percaya juga ijazahnya katanya asli. Tunjukkan. Nah selama Jokowi nggak berani tunjukkan ijazah asli, palsu. Dan gini Mas. Mau kalau itu asli, nggak perlu bukti 709 bukti. Buktinya tuh satu aja. Ijazah asli mana? Nah, nggak ada. Jadi apakah ijazah asli itu akan ditunjukkan Pak Jokowi kalau kemudian masuk ke peradilan nanti? Nggak pernah ada. Pak Jokowi berkali-kali mengungkapkan itu. Bohong. Tapi ini tim sebelah nggak yakin nih bakal. Memang dia takut untuk ditunjukkan. Memang bohong. Itu makanya dia bilang selalu menciptakan framing. Pak Jokowi tidak akan berani menunjukkan, tidak akan berani. Kalau kita kan punya legal standing. Padahal kalau kita ingat tahun yang lalu dia mengatakan saya tantang Pak Jokowi masuk di pengadilan. Ketika Pak Jokowi melaporkan dan masuk pengadilan, dia langsung berubah skenario. Jokowi itu nggak pernah sekalipun datang bikin di buku sidang. untuk itu. Sudah ada 8 Tapi sidang, kan kita lihat 10 sidang. dalam buku itu Risman lah yang tahu betul mengenai namanya data forensik. Sekarang buku itu udah buku sampah karena Risman sudah keluar dari situ. Karena dia adalah yang utama sebagai penyelidik peneliti untuk pada saat terlepas dari ijazah dia ya. Sudah ada yang jelas apa yang dilakukan itu 49 halaman yang dibuat itu hanyalah cerita pendek saja. Ada keyakinan bahwa ijazah itu akan ditunjukkan, Mas. Bohong. Orang ini sudah berkali-kali bohong. SMK bohong, ijazah bohong. Bagaimana bohong? Anda ketakutan. Kita lihat kok. Pak Jokowi sudah mengatakan diminta oleh hakim hadir untuk membantu. Jokowi itu diminta berkali-kali, nggak pernah. Tidak ada. Sudah 8 kali. Ijazah itu sudah dari barang bukti yang tidak bisa akan diambil. Barang bukti pembuktian nanti di pengadilan yang sudah ada di Polda Metro Jaya. Termasuk dari 709 halaman. Jadi tunggu saja. Insya Allah minggu depan P21. Saya yakin apa bahwa ini akan P21? Nggak yakin sama sekali karena nggak mungkin. Dengar kata Pak Ugroseno, kalau ini P21 berarti ada mafia yang ada di sidang Indonesia. Kenapa? Jelas-jelas buktinya tuh nggak nyampe.
jelas-jelas buktinya itu tidak masuk akal. Terus RJ itu nggak ada yang dicuplik satu-satu itu dari KUHP mana di RJ itu digugurkan semua. Ada mafia kalau bisa P21. Ada. Ya itulah penyesatan lagi. Iya enggak, kata Pak Ugroseno. Itu kan jalurnya memang begitu kan, ada tersangka ya kan. Dia itu bukan advokat, tapi apokat. Studio langsung memanas saat Roy Suryo melontarkan sindiran tajam yang sontak bikin suasana debat berubah jadi adu serang terbuka. Bukan lagi sekedar soal hukum dan ijazah, tapi sudah masuk ke kredibilitas, kapasitas, sampai tudingan asal bicara tanpa dasar. Saling potong, saling ejek, hingga sindiran kalkulator rusak bikin debat makin liar dan sulit dikendalikan. Alih-alih meredakan suasana, kedua kubu justru makin keras mempertahankan narasi masing-masing. Apokat? Debat pecah. Mereka itu untuk mengganggu upaya kita untuk memugar ijazah ini bukan hanya soal pengadilan pidananya Polda Metro, Mas. Tapi ada CLS, ada gugatan di Solo, ada yang lain. Itu yang membuktikan ijazah itu palsu. Kalau nggak gitu, ijazah ini harus dibuktikan palsu dari mana? Dari sidang kami yang ada di Polda. Nggak bisa. Itu sidang fitnah dan pencemaran nama baik. Persoalannya gini, Anda juga di kesempatan yang sama dalam konferensi itu juga meminta harus ada sidang pembuktian asal ijazah itu. Sementara, tunggu sebentar. Sementara Anda tidak pernah mengadukan itu ke polisi masalah melaporkan ada upaya pemalsuan. Udah, ada pengaduannya kan dari Purnawirawan TNI, ya udah diadukan. Dari yang Solo diadukan. Pak Taufik waktu itu juga mengadukan CLS, tapi waktu itu masih di NU, nggak apa-apa diajukan. Jadi artinya jangan terbatas pada sidang pencemaran dan fitnah. Pencemaran dan fitnah ini tidak akan ketemu, apalagi makin boncos nih. Satu lagi kabar terbaru yang sudah jelas, selain Aida Greenberry yang jelas menunjukkan nama ayahnya itu palsu. Ini bukti terbaru dari Minnesota University. Nama ayahnya itu yang benar adalah Profesor waktu itu belum Profesor Ahmad Sumitro pakai U. Nggak mungkin ada Susoe kemudian dikatakan oh itu biasa, nggak ada. Paspornya juga pasti Sumitro. Nggak mungkin ada paspor ada Su ada O. Jadi artinya skripsi yang salah, pasti ijazahnya juga salah, dan ijazah itu pasti palsu. Kan itu orang lain yang mengadukan lewat CLS. Kalau Anda pribadi nggak perlu mengadukan. Nggak perlu. Saya mengadukan dengan Dr. Tifa itu di KIP barusan kita daftarkan. Ya soal ini. Jadi barusannya kapan nih persisnya nih? Minggu yang lalu. Ya, nggak apa-apa. Nggak harus saya. Orang lain juga bisa, semua orang berhak, seluruh Indonesia berhak kok mengajukan ijazah palsu ini. Karena ini memang palsu. Kalau skripsinya salah, berarti ijazahnya juga palsu. Pernyataan keras Roy Suryo kembali memantik polemik panas. Berawal dari perbedaan penulisan nama dalam dokumen, tudingan langsung diarahkan pada keaslian ijazah yang hingga kini terus diperdebatkan. Sindiran tajam pun mengarah pada pihak-pihak yang dianggap sibuk membangun opini, tetapi dinilai belum mampu meredam pertanyaan publik soal bukti asli yang terus diminta ditunjukkan secara terbuka. Perdebatan kini bukan lagi sekedar soal dokumen, tapi soal kepercayaan publik, konsistensi keterangan, dan keberanian membuka fakta di ruang hukum. Ijazah palsu? Bukti baru muncul? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.